Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Ratu dari Prodi PAK dengan NIM 2001010, kelas F semester 2, mata kuliah Filsafat Umum. Jelaskan sejarah perkembangan filsafat barat mulai dari klasik, abad gelap, abad pencerahan sampai modern, tokoh-tokoh dan teorinya. Filsafat barat, sejarah filsafat barat. Lahirnya filsafat di Yunani diperkirakan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Timbulnya filsafat disebut peristiwa ajaib pada abad ke-6 sebelum Masehi, mulai perkembangan suatu pendekatan yang sama sekali berjalan. Sejak saat itu, orang mulai mencari jawaban rasional tentang berbagai problem yang diajukan oleh alam semesta. Logos atau akal budi atau rasio mengganti mitos. Dengan demikian, filsafat dilahirkan. Sejarah filsafat barat dibagi dalam 4 periode, yaitu zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman masa kini. Zaman filsafat Yunani kuno pada 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum sesudah Masehi. Zaman kuno meliputi zaman filsafat pra-Socrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsafat pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk atau arki yang dianggap berasal dari segala sesuatu. Menurut Thales, arki itu air. Anaximandros berpendapat arki itu yang tidak terbatas. Anaximenes, arki itu udara. Pythagoras, arki itu bilangan. Heraklitos, arki itu api. Ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu terus mengalir. Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak. Dan berikut klasik, tokoh-tokoh dan teori. Socrates bahwa yang benar dan yang baik harus dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Thales pada 624 sampai 548 dalam pandangannya animis ialah kepercayaan bahwa bukan saja barang yang hidup mempunyai jiwa, tetapi juga benda mati. Anaximandros pada 610 sampai 574 sebelum Masehi, apeiron itu tidak dapat dirupakan, tidak ada persamaan dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini, sebab segala yang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera kita adalah barang yang mempunyai akhir yang berhingga. Anaximenes pada 585 sampai 524 sebelum Masehi, asal dari alam ini satu dan tidak terhingga. Pythagoras, manusia itu asalnya dari Tuhan. Jiwa itu penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa. Herakleitos, tidak ada satupun di alam ini yang bersifat tetap atau permanen. Apa yang kelihatan tetap sebenarnya ia berada di dalam proses perubahan yang tiada henti-hentinya. Parmenides, segala kebenaran dapat dicapai dengan akal dan logika. Leucippos, tidak memungkinkannya penciptaan dan pemusnahan mutlak, tetapi banyak yang bergerak, lahir ke dunia dan menghilangkan yang tampak pada segala sesuatu. Demokritos, atomos tidak lahir dan tidak hilang. Ia sangat homogen, satu dari ruang lain, tidak berbeda, kecuali dalam bentuk besarnya, tidak berubah-ubah sifatnya, kecuali dalam letaknya. Lahir dan hilangnya suatu benda bergantung kepada bersatu atau berpisah-pisahnya atom-atom itu. Zeno, semua ada tidak dengan sendirinya, tetapi dengan sendirinya segala yang ada dapat berubah keadaannya. Gorgias, pertama tidak ada
yang ada, maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak. Abad gelap dikatakan abad gelap karena segala sesuatu didominasi oleh gereja. Segala sesuatu dibatasi oleh ruang lingkup gereja dari segala sudut pandang. Seperti seorang tokoh penemu dikenal dengan ilmu astronomis, ia mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Hal ini ditentang oleh gereja karena pengajarannya berbeda. Gereja mengajarkan manusia untuk memikirkan bagaimana kita hidup supaya memperoleh surga. Sedangkan semua yang ada di dunia adalah urusan Tuhan. Jadi manusia tidak perlu memikirkan hal-hal yang ada di dunia. Hingga akhirnya Kopernikus dihukum mati. Ia meninggal karena teorinya tersebut. Dan berikut abad pencerahan. Tokoh-tokoh penting masa Renaissance. Pada zaman Renaissance ada banyak penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya tokoh-tokohnya adalah Nicolaus Copernicus pada 1473 sampai 1543. Ia dilahirkan di Thorn, Polandia dan belajar di Universitas Crown. Ia sering disebut founder of astronomy. Ia mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu perputaran sehari pada prosesnya dan perputaran tahunan mengitari matahari. Teori ini disebut heliocentric mengeser teori Ptolemaitis. Ini adalah perkembangan besar, tetapi yang lebih penting adalah metode yang dipakai Kopernikus, yaitu metode mencakup penelitian terhadap benda-benda langit dan kalkulasi matematik dari pergerakan benda-benda tersebut. Johannes Kepler pada 1571 sampai 1630 Masehi adalah astronomi Jerman. Matematikawan dan astrolog, ia paling dikenal melalui hukum gerak planetnya. Kepler juga ahli optik dan astronomi. Ia orang pertama yang menjelaskan cara kerja mata. Ia menemukan 3 buah hukum yang melengkapi penyelidikan Brahe sebelumnya, yaitu bahwa gerak benda angkasa itu ternyata bukan bergerak mengikuti lintasan circle, namun gerak itu mengikuti lintasan elips. Orbit semua planet berbentuk elips. Dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Dalam perhitungan matematika, terbukti bahwa bila jarak rata-rata planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melihat orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P2 dan Q2 sama dengan X3 dan Y3. Galileo dan Galilei pada 1564 sampai 1642 Masehi. Galileo Galilei adalah salah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal, yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Dengan teleskopnya, ia menggemari jagat raya dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing sendiri. Selain itu, ia juga berhasil mengamati bentuk Venus dan menemukan beberapa satelit Jupiter. Francis Bacon pada 1561 sampai 1626 Masehi. Francis Bacon adalah seorang filosof dan politikus Methodist. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah.
kebenaran dengan induktif metos tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dari prasangka yang ia namakan idols atau arki. Modern, aliran filsafat modern, idealisme adalah salah satu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa, roh, dan ide-ide. Tokoh-tokoh Plato pada 477 sampai 347 mengatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menepati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Empirisme adalah suatu aliran yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Tokoh-tokoh dan pemikirannya, Thomas Hobbes pada 1588 sampai 1679, ia mengemukakan teori kontrak sosial, yaitu manusia mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan diri. Kecenderungan demikian, maka pertengkaran atau perang total tidak dapat dihindari. Maka diperlukan akal sehat agar setiap orang mau melepaskan haknya untuk berbuat sekehendaknya sendiri. Untuk itu, mereka harus bersatu membuat perjanjian untuk menaati atau tunduk terhadap penguasa. John Locke pada 1632 sampai 1704 dalam penelitiannya ia memakai istilah sensation dan religion. Sensation adalah sesuatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar, tetapi manusia tidak dapat mengerti dan meraihnya. Sementara itu, reflection adalah pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia yang sifatnya lebih baik daripada sensation. Tiap-tiap pengetahuan yang diperoleh manusia terdiri dari sensation dan reflection. Walaupun demikian, manusia harus mendahulukan sensation karena jiwa manusia saat dilahirkan putih bersih, yaitu jiwa itu kosong, bagaikan kertas putih yang belum tertulisi. Tidak ada sesuatu dalam jiwa yang dibawa sejak lahir, melainkan pengalamanlah yang membentuk jiwa seseorang. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dan perantaran akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Tokoh-tokoh Carl Sanders Peirce pada 1839 sampai 1914, William James pada 1842 sampai 1910, ia bertanggung jawab bahwa masalah kebenaran tentang asal atau tujuan dan hakikat bagi orang Amerika terlalu teoritis. Ia menginginkan hasil-hasil yang konkret. Dengan demikian, untuk mengetahui kebenaran dari ide atau konsep, haruslah diselidiki konsekuensi-konsekuensi praktisnya. John Dewey pada 1859 sampai 1952. Kritisme filsafat ini memulai perjalanannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Pada abad ke-18 di Jerman, biasa disebut Aufklärung atau zaman pencerahan, di Inggris dikenal dengan Enlightenment. Pemberian nama ini dikarenakan pada zaman itu manusia mencari cahaya baru dalam rasionya. Immanuel Kant, filsafat yang dikenal dengan kritisme adalah filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant. Filsafat ini memulai perjalanannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Bagi Kant, dalam mengenal indrawi selalu sudah ada dua bentuk a priori, yaitu ruang dan waktu. Isi utama dari kritisme adalah gagasan Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika. Gagasan ini muncul karena adanya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang timbul pada pikiran Immanuel Kant.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut adalah apa yang dapat saya ketahui, dan berikut apa yang harus saya lakukan, dan berikut apa yang boleh saya harapkan. Positivisme titik tolak pemikirannya, apa yang telah diketahui adalah yang faktual, yang positif, sehingga metafisika ditolaknya. Maksud positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Jadi setelah diperolehnya fakta-fakta tersebut, kita dapat memberikan semacam asumsi atau proyeksi ke masa depan. Tokoh-tokoh dan pemikirannya Auguste Comte pada 1798 sampai 1857, menurut pendapatnya perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap ilmiah atau positif. Pada tahap teologis, manusia mengarahkan pandangannya kepada hakikat yang batinia. Di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Artinya di balik setiap kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Pada tahap metafisis, manusia hanya sebagai tujuan penggeseran, dan tahap teologis. Sifat khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Pada tahap ilmiah atau positif, manusia telah mulai mengetahui dan sadar bahwa upaya pengenalan teologis dan metafisis tidak ada gunanya. Sekarang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang berasal dari fakta-fakta pengamatan dengan memakai akal. Dan berikut Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara mengadakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Dan berikut sebagai penunjuk arah untuk mencapai tujuan negara, sebagai pegangan dan pedoman dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berikut sebagai dasar negara, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dan berikut Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Secara ideologi nasional, Pancasila berfungsi menggerakkan masyarakat untuk membangun bangsa dengan usaha-usaha yang meliputi dalam sebuah bidang kehidupan, untuk memberikan orientasi ke depan, untuk mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang dihadapinya. Terima kasih.